Assalamualaikum, yuk kita bikin sajian makanan khas kota Makassar yaitu coto Makassar. Tapi ini daging ayam ya, nggak pakai daging sapi. Yuk simak terus videonya sampai selesai. Oke, teman-teman di sini yang pertama akan saya siapkan yaitu kacang dan ini kacangnya sesuai selera aja sih, jadi sesuai kebutuhan kalian masing-masing. Kalau kalian bikinnya banyak, jadi ini kacangnya agak banyak ya. Karena ini saya bikinnya sedikit aja dan aku pun lupa untuk menimbang berapa banyak yang harus saya masak. Dan langsung aja ini kita sangrai-sangrai si kacangnya. Kalau kalian mau goreng boleh juga, tapi di sini saya memilih untuk sangrai kacangnya biar mengurangi sedikit minyak ya. Pokoknya disangrai aja sampai agak hitaman, tapi jangan sampai gosong. Nah, ini kita angkat dulu. Kalau sudah ya, kita angkat semuanya. Kalau sudah, lanjut kita ke step selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini mau saya sangrai untuk kemirinya. Jadi kemirinya di sini saya pakai 5 biji dan saya juga tambahkan untuk ketumbar, biji-bijian dan juga lada ya, atau merica yang biji-bijian. Ditambah juga dengan saya punya kayu manis yang utuh seperti ini, tapi kalau kalian punyanya kayu manis yang bubuk, berarti langsung dicampur di dalam bumbunya aja. Dan ini langsung aja kita mau haluskan di dalam ulekan seperti ini, karena saya nggak punya blender untuk memblender barang-barang bukan barang bumbu-bumbu kasar seperti ini, jadi saya memilih untuk menguleknya aja. Dan sebenarnya ini masih ada satu lagi teman-teman untuk bahannya, yaitu pala yang harusnya masuk tapi di sini nggak ada, cuman saya pakai yang ada aja. Jadi kalau kalian punya pala boleh banget kalau kalian masukkan 1 biji itu kalian bagi 4 ya, boleh juga bagi 6. Jadi kalau misalnya bikinnya banyak bisa setengahnya. Nah, lanjut di sini saya mau menggunakan bawang merah dan bawang putih yang agak banyak. Dan di sini ada juga jahe sedikit dan juga serai serta lengkuas. Oke, lanjut aja. Ini untuk si bumbu-bumbunya, ini namanya bumbu basah ya. Jadi kita mau pisahkan dahulu bumbu kering yang tadi yang sudah kita sangrai dan yang ini adalah bumbu basah. Dan lanjut aja kita mau potong-potong. Jadi di sini saya menggunakan bagian putihnya aja. Soalnya kalau kita ambil yang bagian hijaunya itu malah berseratnya lebih banyak ya teman-teman. Nah, ini langsung aja kita mau ambil untuk bagian putihnya. Pertama-tama dipotong dahulu, lalu dipotong kecil-kecil. Kalau bisa sih agak kecil lagi, pokoknya dipotong-potong seperti ini ya, seperti yang kalian lihat di dalam video. Oke, ini saya mau selesaikan dahulu untuk memotong si serehnya ini. Kalau sudah semua, nah ini bagian hijaunya rencananya tadi mau aku masukkan ke dalam kuahnya, tapi kok kelupaan. Jadi saya pakai yang ini aja. Langsung kita potong-potong dulu untuk bawang merah dan juga bawang putihnya serta jahe dan juga si lengkuasnya dipotong kecil-kecil ya teman-teman. Nah, ini lengkuasnya sama dipotong kecil-kecil. Kalau masih ada lebih, maksudnya kalau kalian punya yang lebih banyak lagi boleh beli, boleh banget, karena kalau makin banyak itu rasanya lebih medok ya teman. Nah, langsung aja kita mau tumis si bumbu basahnya ini. Jadi kalau mau bikin coto Makassar yang enak itu aslinya ini digoreng dulu untuk bumbunya. Tapi biasanya orang tua saya kalau bikin coto Makassar ataupun makanan khas Makassar lainnya, mereka nggak menumis, langsung aja di blender. Jadi ini saya mau coba untuk digoreng dahulu baru kita blender ya. Jadi sesuai selera lagi, kembali ke selera masing-masing lagi. Oke, ini kita angkat dahulu semuanya dan jangan salfok sama minyaknya karena ini aku habis masak
telur gulung jadi warnanya agak kecoklatan, tapi nggak apa-apa ya, ini bekas telur, namanya juga telur, pastinya agak hitam. Oke, ini saya mau blender dulu, tapi nggak saya record, langsung aja kita ke daging-dagingannya. Nah, ini saya pakai daging ayam aja karena di kulkas itu adanya seperti ini. Ini karena sudah krisis krisis ekonomi, jadi saya pakai yang ada di kulkas. Jadi di sini saya pakai bagian dada ayam, kebetulan ada dada ayam di kulkas. Kemudian ada juga jeroannya. Untuk jeroannya di sini saya menggunakan hati dan juga ampela serta ususnya. Pokoknya di potong-potong aja. Kalau kalian mau rebus kayak aku seperti ini boleh juga, tapi kalau nggak mau direbus langsung dipotong-potong aja, nggak masalah. Dan langsung aja kita mau menumis untuk si bumbu basah yang sudah kita buat tadi. Oke teman-teman, di sini sekedar informasi, kalau misalnya kalian menggunakan bawang merah bawang putih yang lebih banyak, itu rasanya malah lebih strong, lebih enak dan lebih medok. Tapi kalau nggak terlalu suka dengan perbumbuan, boleh juga dikurangi. Dan ini saya langsung masukkan untuk bumbu keringnya. Nah, ini ditumis lagi ya teman-teman, supaya tidak ada bumbu yang bau langu. Lanjut saya tambahkan sedikit minyak biar si bumbunya ini matang merata. Nah, sudah, ini saya sudah panaskan air untuk si kuah cotonya, dan lanjut aja kita masukkan untuk perdagingannya. Nah, kalau si daging-dagingannya ini sebenarnya aslinya itu pakai yang sapi ya. Jadi ada yang menggunakan babat sapi, ada juga yang menggunakan pokoknya bagian jantung ataupun yang lainnya, pokoknya di bagian sapi. Tapi karena ini versi ekonomis, jadinya nggak masalah kita pakai yang ayam. Oke, lanjut kita di sini masukkan untuk si kacang yang sudah kita sangrai tadi, lalu di blender dengan air ya. Pokoknya ini kacangnya tuh harus benar-benar halus, soalnya kalau nggak halus ini kan kita mau masukkan ke dalam kuahnya, nanti malah kita makannya berbulir-bulir dan bikin tersedak, dan itu pernah saya lakukan. Dan ini kurang lebih seperti ini ya hasilnya. Dan sebenarnya untuk hasil coto Makassar itu kuahnya itu sebenarnya warna agak kecoklat hitam-hitaman, tapi nggak tahu kenapa setiap kali saya bikin pasti warnanya seperti ini. Tapi nggak masalah, ini rasanya hampir sama dengan coto Makassar yang ada di Makassar. Nah, sampai sini video aku teman-teman. Ini cocok banget dimakan dengan buras. Buat teman-teman yang tidak tahu apa itu buras, buras itu saudaranya ketupat. Oke teman-teman, sampai sini dulu video aku. Semoga bisa bermanfaat, bisa menginspirasi dan menghibur teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.